setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini, sudah menjadi penyembah berhala. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf, sepertinya dia ini dari NTT. Karena ketika dia bersaksi di Anaba TV, dia menyebutkan bahwa dia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, apa yang dia katakan dalam kesaksiannya ini sungguh di luar batas kewajaran manusia karena ngawur sekali. Nah, mari kita melihat video berikut ini. Nah, dari situ awalnya saya juga tidak terlalu suka dan saya membenci Islam awalnya, tapi tidak terlalu membenci juga. Akhirnya dari situ saya selalu melihat dua agama ini. Setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini, sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Yang pertama, dalam praktek agama saya itu kebanyakan tidak sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Kebanyakan tidak sesuai, tidak dipraktekkan. Seperti misalnya ini yang pertama, hukum 10 perintah Allah itu jangan memuja berhala. Nah, gereja sendiri telah mengajarkan untuk memuja berhala karena telah membuat patung-patung dalam gereja, sudah membuat menyerupai Yesus yang disalib, membuat salib, ya itu semua. Nah, di video yang pertama ini dia bilang bahwa Katolik itu tidak pantas disebut sebagai agama karena Katolik menyembah berhala. Sebenarnya saya bukan dari Katolik ya, saya juga bukan rohaniawan Katolik, tapi dari kesaksiannya ini saya tidak setuju kalau dia bilang bahwa Katolik menyembah berhala. Yang pertama, kedua, bahwa itu tidak bisa disebut sebagai agama karena menyembah berhala. Nah, kalau Katolik menyembah berhala dan tidak layak disebut sebagai agama, bagaimana dengan Hindu, Buddha? Apakah Anda juga sekaligus menghina dua agama besar ini? Jadi jangan ngawur seperti itulah. Tidak ada Katolik menyembah berhala. Sekali lagi, saya bukan orang Katolik ya. Nanti tolong teman-teman yang dari Katolik silahkan berikan komentar dan tanggapannya di kolom komentar ya. Nah, saya pernah tanya kepada teman saya tentang patung Yesus dan Bunda Maria di gereja. Apakah orang Katolik menyembahnya di dalam gereja? Seperti itu. Dia bilang tidak. Kami tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kami berdoa di hadapan patung Maria, kami tidak berdoa kepada patung itu ataupun kepada Bunda Maria, tapi kami menghormati Bunda Maria sebagai perawan suci yang melahirkan Tuhan, dalam arti Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak pernah orang Katolik itu menyembah berhala atau patung Yesus maupun Bunda Maria. Jadi itu kalau ada orang yang ngomong seperti itu, sepertinya dia harus datang dan tanya kepada romonya sendiri. Jangan menafsirkan seperti itu. Meskipun Anda bilang tadi itu berasal dari Katolik juga. Jadi tidak boleh ya ngomong seperti itu. Dan kemudian tadi juga di video selanjutnya ngomong bahwa mereka itu tidak sesuai dengan kitab suci karena melanggar perintah Tuhan, jangan menyembah berhala, tapi mereka menyembah berhala itu. Sekali lagi, patung-patung itu tidak untuk disembah, karena saya juga punya teman Romo juga ya, mereka bilang tidak menyembah patung. Jadi salah kalau mereka punya anggapan seperti itu. Nah, mungkin sama dengan orang Kristen juga yang menaruh lukisan Yesus, lukisan Bunda Maria di rumah-rumahnya ini seperti itu. Itu juga bukan untuk disembah, tapi itu hanya untuk pajangan.
Nah, inilah kengawuran saudara kita yang pertama. Mari kita melihat videonya yang kedua. Ya, saya mulai dari situlah baru saya mulai semakin tertarik dengan Islam. Itu waktu itu masih SMA kelas 2. Waktu itu masih tahun 2015. Waktu itu di SMK itu sekolah saya sekolah misionaris, namanya tepatnya di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Loh, kok disensor? Kenapa? Takut ketahuan dengan menyebut nama sekolah dan tempatnya? Nggak usah, kalau seharusnya mau ngomong aja gitu, biar kita semuanya bisa cross check gitu, bener atau enggak yang dia sebutkan ini tadi. Nah, tadi dia bilang dari SMA ke SMK, padahal SMA dengan SMK ini beda ya. Dan dia bilang juga sekolah misionaris di SMA dulu atau di SMK ini. Ngaco sekali ini. Yang kedua ini ya juga ngaco. Mana ada sekolah setara SMA atau SMK yang punya jurusan misionaris ataupun kependetaan lah, juga nggak ada. Ini ngawur. Kalaupun Anda maksud tadi itu adalah seminari menengah gitu, nggak ada. Seminari menengah itu adalah sekolah jenjang sebelum seminari tinggi ketika seseorang menjadi calon pastor. Nah, di seminari menengah yang dipelajari juga sama mata pelajaran seperti SMA, SMK seperti itu ya. Mata pelajarannya ya ada biologi, ada bahasa, kemudian ada dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa mata pelajaran tambahan ya. Bisa jadi ada liturgi, ada sejarah gereja, dan yang lain yang berhubungan dengan Katolik. Jadi nggak ada, sekali lagi, setara SMA atau SMK jurusan misi itu tidak ada, apalagi lagi misionaris. Jadi saya ini dulu sekolah teologi jurusan misi. Jadi gelar saya bukan sarjana teologia, tapi sarjana misiologia. Dan saya kuliah itu hampir 5 tahun di sekolah tinggi teologia. Jadi kalau setara SMA, tidak ada. Anda ngawur. Mari kita lihat kengawuran selanjutnya. Nah, itu sudah menjadi hal yang umum baik orang awam, orang Kristen. Itu semua sadar itu. Tapi dengan pertanyaan bahwa semua manusia berdosa, dengan prinsip seperti ini orang Katolik pun membiarkan saja, orang Kristen membiarkan saja. Seperti pastor pernah Amili ini seorang wanita muda gitu, anak remaja gitu. Nah, dari situ saya berpikir mungkin oke, pemikiran semua manusia berdosa, pastor juga berdosa, tapi setidaknya jangan sampai melakukan hal seperti itu, seperti berzina. Padahal berzina itu dilarang dalam agama, dalam hukum Tuhan perintah kelima, iya, jangan berzina. Itu. Nah, ini kan kengawuran yang terakhir. Dia bilang orang Kristen dan Katolik itu membiarkan perzinahan atau menyetujui perzinahan. Kata siapa sih? Lagian ngapain sih kok disensor melulu itu videonya? Mungkin tadi itu si Mas ini lagi menceritakan kisahnya di kampungnya, bahwa di sana juga banyak perzinahan gitu ya. Kalaupun ada banyak perzinahan ataupun ada perzinahan di kantong-kantong Kristen, di tempat-tempat mayoritas Kristen, itu bukan berarti Kristen melakukan pembiaran ataupun Kristen mengizinkan perzinahan. Tidak gitu ya. Yaitu orangnya aja yang bebal seperti itu yang melakukan perzinahan gitu. Banyak juga kok di tempat-tempat atau daerah negara yang mayoritas agama Anda gitu yang melakukan perzinahan juga. Nih contohnya ada di mayoritas Indonesia, melakukan ini ketangkep dan kena hukum cambuk. Jadi bagaimana? Apakah Anda juga mau mengatakan agama Anda membiarkan perzinahan? Coba kalau berani. Jadi seperti itu ya. Kalaupun ada orang Kristen yang berzinah, itu bukan berarti Kristen membiarkan perzinahan ataupun mengizinkan perzinahan. Karena Yesus juga tidak pernah membiarkan perzinahan ataupun mengizinkan perzinahan. Dan ketika ahli Taurat datang kepada Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzinah, Yesus memang tidak melempari dia dengan batu seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Melainkan Yesus mengampuni dia
dan menyuruh perempuan pezina tadi itu untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi ini jangan disalahartikan bahwa Yesus mengizinkan perzinahan, ya. Tidak. Jadi seperti itu, janganlah Anda kalau sudah jadi mualaf akhirnya ngawur-ngawur seperti ini, menjelek-jelekkan Kristen ataupun Katolik. Ya kalau mualaf, mualaf saja, dalamilah agama Anda yang baru. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.